Orang sekarang lebih banyak concern dengan kesehatan dan kebanyakan menghindarkan gorengan. Tetapi hari ini saya berada di satu tempat dengan dua anak muda ini, justru mereka ini menginisiasi membuka bisnis gorengan. Lah, apa yang berbeda? Mengapa mereka berani membuka gorengan? Yuk, kita dengar talk show-nya. This is GB Empowering Entrepreneur Talk. Hari ini saya bertemu dengan dua anak-anak muda yang sangat kreatif, dan mereka berdua ini bisnis gorengan di dunia sekarang, terutama di Indonesia. Ya, memang Indonesia kan konsumsi minyak gorengnya tertinggi di dunia. Betul. Ya, di sini jadi apa aja digoreng kan, ya, sampai ya daun bayam ya. Betul. Itu digoreng ya. Digoreng, Pak. Makanya ya, lah, karena orang tuh sekarang concernnya ke kesehatan, maka kebanyakan mereka mencoba untuk menghindarkan goreng-gorengan. Nah, dalam hal ini, kenapa ini bisa memiliki satu ide untuk membuka gorengan? Coba ceritakan. Jadi kita itu awalnya itu kenapa membuat gorengan, karena satu, Pak, sekarang kan lagi pandemi. Pandemi, kita saya sama teman-teman yang lain itu kita berpikir gimana ya, orang-orang di luar sana kan lagi pada banyak yang mungkin kehilangan pekerjaan, dan banyak lain hal. Satu, kita lebih merangkul mereka yang mungkin lagi kekurangan pekerjaan, Pak. Dan kedua, kenapa konsep kita gorengan? Karena kedua, saya berpikir sama teman-teman, gorengan itu udah sedikit sekali. Sebenarnya masih rakyat sekali ya. Dari kecil saya ngeliat yang lewat itu gorengan itu yang pakai ini kalau didorong gitu kan ya. Dipanggul, didorong. Iya. Nah, tapi kita lihat sekarang itu karena pandemi seperti ini, Pak, orang jadi lebih aware makan gorengan. Karena satu, mungkin minyaknya, kedua mungkin tidak higienis, ketiga mungkin ya banyak prediksi-prediksi orang tentang gorengan itu yang lebih negatif lah, Pak. Kenapa kita buat gorengan? Ya karena kita packaging ini lebih benar-benar satu lebih modern, kedua itu kita lebih menjaga kehigienisannya, dan ketiga itu ya karena kita mau membuka lapangan pekerjaan untuk teman-teman di luar sana yang lebih. Jadi mulia sekali sih ya, karena dalam arti memang kita memikirkan untuk bagaimana membantu mereka-mereka yang pada saat ini banyak yang jobless. Betul, ya. Betul, Pak. Ya. Betul. Tetapi dalam hal ini ya, tadi yang pertanyaan saya tentang bagaimana concern orang kebanyakan tentang kesehatan. Nah, ini apa yang membedakan beli gorengan di sini dengan beli gorengan di luar? Lah, faktornya sih lebih sehatnya itu dari sisi mana ini? Ya, mungkin saya bantu jawab. Bedanya mungkin karena kita kan tadi sudah diomong sama Pak Isak bahwa konsepnya ini kita memang clean, dalam arti seperti dalam proses produksinya kita menggunakan minyaknya itu tuh bersih, Pak. Jadi kita dari minyak baru, kita punya standar bahwa dengan sampai kadar color tertentu, warna tertentu minyak tersebut. Jadi ngukurnya di colornya ya? Iya, kalau misalnya sudah tidak bisa digunakan, kita langsung ganti, Pak. Nah, jadi biar customer juga bisa melihat, karena kita kan kalau misalkan di store pun itu kan kita transparan, Pak. Orang bisa melihat kita cara bikinnya seperti apa. Prosesnya itu kelihatan. Iya, gitu ya. jadi biar orang bisa melihat di video atau misalnya pas lagi datang ke tempatnya, mereka ngeliat bahwa produk-produk yang digunakan atau misalnya lagi dibikin itu tuh benar-benar bersih. Mereka jadi kan nggak takut kalau untuk makan gorengan lagi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa kita beda dengan gorengan? Pada umumnya kita tidak menggunakan bahan pengawet, Pak. Bahan baku yang kita gunakan. Kita menggunakan bahan baku yang berkualitas. Terus juga kita jaga kualitasnya dari bahan bakunya sendiri pun. Kita ada quality controlnya. Jadi benar-benar semua dari supply chain dari awal sampai akhir kita jaga. Biar nanti customer yang benar-benar mengkonsumsi kita punya produk merasa aman, merasa benar-benar kayaknya makan gorengan ini nggak bakal yang aneh-aneh deh, sakit tenggorokan atau kebanyakan ya. Memang saya kalau dibilang ya, ini kan suka gorengan ya, memang ya kayaknya
mau direbus, mau diapain itu kayak yang enak kalau digoreng gitu ya. Ya. Tetapi kan kalau beli di luar itu kan seringkali terganggu di tenggorokannya nggak enak banget gini lah. Lah dalam hal ini tadi kan cerita minyaknya ya. Lah bagaimana kita melihat kalau dari sini ini rata-rata lah kurang lebih mengganti minyak baru itu kapan begitu? Oke. Kalau misalkan dari kita, kita memang tergantung usage-nya ya, seberapa ramenya ya. Benar Pak. Jadi memang bukan berdasarkan waktu, tapi berdasarkan jumlah kuantitas yang nanti misalkan order masuk seperti apa Pak. Jadi sebelum ke sana kita pasti udah aware banget bahwa supplier yang kita pilih untuk minyak tersebut sudah bagus dulu Pak. Jadi kita memang menggunakan minyak yang memang di antara minyak yang lain, ini adalah minyak paling jernih dan at least setidaknya di produknya sendiri tidak menempel dengan minyak. Itu yang pertama. Dan yang kedua, balik lagi gimana caranya kita mengganti minyak. Jadi kalau misalkan pada hari tersebut lagi rame, kita tadi sudah ngomong bahwa dengan color tertentu dia sudah harus diganti sesuai standar kita langsung ganti. Lah terus kalau quality control itu kan yang goreng itu apakah mereka sudah di-train melihat kejernihan minyaknya gitu atau harus ada siapa yang melihat itu? Melihat assurance-nya dari mana? Ya, kalau misalnya kita ada standarnya di situ tuh memang di bagian penggorengan sudah ada kita masukkan warna, indikator warna. Jadi dipasang ada indikator warnanya gitu ya. Jadi misalkan indikator warna sudah melampaui warna tersebut, dia harus ganti. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita juga ada reassured dengan cara kita ada store manager yang kita sudah percayakan, kita sudah latih dari awal, kita training. Jadi mereka akan langsung setiap pas lagi jam makan siang atau misalnya jam 3 dia akan ngecek apakah minyaknya masih bisa digunakan atau tidak. Kayak gitu ya. Dan juga memang sudah ada research-nya lah ya bahwa memang dalam kejernihan seperti ini sudah tidak sehat gitu ya. Oke. Ya. Lah, ini asal-uasalnya ya. Ini berdua ya. Christian, Ishak ya. Ini berdua atau dengan ada partner yang lain. Awalnya ini bagaimana bisa tiba-tiba yuk kita buka gorengan gitu ya. Asal-uasalnya gimana nih? Apakah ngobrol-ngobrol di kafe atau gimana ceritanya? Jadi sebenarnya pertama kali kita itu mau buka bukan gorengan. Jujur Pak. Saya pertama kali punya satu ide, salah satu waktu itu brand, cuman nggak jadi. Tiba-tiba saya kepikiran sama teman saya ini. Saya kenal Chris ini dari satu community Pak. Satu community. Jadi bukan dari dulu tuh gitu ya? Saya juga pertama juga saya nggak kenal dia Pak. Kenalnya di gara-gara community. Habis itu waktu saya punya ide, saya bilang sama Chris mau nggak kita bikin itu namanya Lumer ya, Lumer gitu. Jadi ayo seperti apa? Dia bilang ya udah. Coba kita bikin aja dulu deh. Saya bagian produksi Pak. Jadi tes produk dulu gitu ya. Karena kan sekarang itu saya percaya ya kalau kita usaha sendiri susah Pak. Makanya sekarang tuh zamannya kolaborasi Pak. Oh iyalah ya pasti more than one selalu stronger. Betul. Ya. Setelah itu Chris olah terus. Singkat cerita, kalau saya ceritain panjang. Habis itu singkat cerita, akhirnya saya waktu itu butuh satu orang yang bisa digital branding. Karena saya percaya sekarang tuh orang zaman sudah berbalik Pak. Betul. Dari konvensional ke digital. Gitu. Kita pikirin konvensional juga, tapi kita harus pikirin juga digitalnya seperti apa. Akhirnya kita waktu itu Chris kasih satu rekomen, kita ngobrol satu orangnya. Kita ngerasa cocok, dia bilang mau nggak kita sama-sama bangun ini. Akhirnya dia jadi bertiga. Setelah itu brand. Jadi gini Pak, ini lucu sebenarnya ceritanya. Brand ini tuh tadi kita bertiga. Jadi brand Lumer ini kita bertiga. Ini belum gorengan ini ya. Bertiga tiba-tiba ya Tuhan berkata lain ya. Akhirnya Lumernya ini tidak jadi. Setelah itu singkat cerita kita ketemu juga satu orang. Kita perlu mentor ya Pak, karena kita masih muda. Kita perlu orang yang kita tuakan lah istilahnya dan lebih senior. Nah setelah itu kita bertiga ketemu satu orang.
satu orang ini cukup senior dalam dunia F&B, kita cerita seperti ini alur kita, dia bilang, bro, lu jangan pernah bikin bisnis dari sesuatu yang besar dulu, karena tanggung jawab lu pasti besar. Jujurnya waktu itu investment untuk yang bisnis sebelum gorengan itu sangat besar sekali, Pak. Jadi waktu kita ketemu orang ini, langsung kita, benar juga ya. Ya mulai yang skala yang lebih kecil aja dulu dan skala lebih kecil. Nah, nanti kita bisa bangun yang lebih besar gitu loh. Daripada lu dari besar tiba-tiba lu nggak tahu gambling. Tapi produknya jadi langsung ganti. Betul. Dari setelah itu kita berpikir kan, apa ya? Lagi berpikir, saya juga bingung. Waktu itu kita bingung gorengan apa gorengan? Namanya gorengan aja kalau gitu. Oh kayak gitu. Timbulan namanya pun jadi gorengan ya. Gorengan Pak. Kalau orang kan biasanya gorengan, gorengan lebih kekinian. Jadi. Jadi sebenarnya ini memberikan kesan kekiniannya pakai gorengan itu. Seperti jadi kita sekarang berempat, saya, Christian, Leo, sama Ivan. Oh begitulah. Terus kalau dari functionnya nih ya, jadi sekarang kalau Christian itu kan lebih ke produknya ya. Nah, terus Ishak? Kalau saya lebih ke operasional sih Pak. Operasionalnya. Untuk orang mitra yang datang ke kami untuk nanya seperti apa, Christian yang produksi, teman saya Deo itu sebagai digital marketingnya. Digital marketingnya dia gitu. Ivan itu sebagai offline-nya lah, offline booth dan operasional booth itu ya dia. Ini mulainya kapan sih ini? Ini mulainya tanggal 26 Oktober 2020. 26 Oktober. Iya, jadi belum sebulan, Pak. Belum sebulan. Ya. Wow. Makanya kita benar-benar beruntung banget hari ini bisa ketemu Pak wawancara gitu. Kita merasa spesial banget gitu. Belum sebulan ini ya. Nah, kalau kita melihat review nih dari awal ya buka ya, terus sampai katakanlah berapa 3 minggu? 3 minggu ya. 3 minggu ini gitu ya. Gimana melihat dari animo masyarakatnya seperti apa ini? Kalau misalkan kita ngelihat ya dari awal ya Pak, kita kan sebelum kesana itu kita ada target dulu yang kita sudah bikin ya Pak. Nah, puji Tuhan dari awal sampai hari ini itu tuh benar-benar sesuai dengan target yang kita jadi masukkan. Sesuai targetnya sesuai jadi memang kita pun pede Pak, maksudnya dalam arti animo masyarakat sangat approve gitu, sangat menerima kita punya konsep. Mereka tuh jadi penasaran apa sih gorengan apa sih yang lagi disajikan di yang tempat gorengan ini gitu loh Pak. Terus juga setiap harinya kita kan juga kan bikin kayak sosial media segala macam ya. Jadi itu mengangkat supaya customer tahu gorengan itu apa, dan animo mereka sangat besar sekali Pak. Apalagi kan mereka suka gorengan ya tadi yang betul gitu kan. Nah, mereka tuh sangat suka dan mereka jadi penasaran gitu loh. Apa sih gorengan gitu kan. Tersebut juga kita juga mengemasnya itu kan nggak cuma gorengan biasa. Jadi kita mengemasnya ada bumbunya, terus kita juga mengemas dengan packaging yang kekinian gitu loh. Jadi mereka tuh tiap hari tuh banyak yang datang di store gitu loh Pak. Entah itu yang walk-in customer maupun yang dari online gitu. Jadi sebenarnya yang kita lihat selama 3 minggu ini Pak, saya sebagai owner itu kita melihat konsep ini ternyata diterima sama masyarakat. Dan banyak banget masyarakat yang penasaran sekali. Karena waktu itu kita sempat booming di TikTok, kita sempat di post salah satu platform di Instagram, itu salah satu brand ya, cukup besar lah untuk food, cukup berimpact lah. Jadi mereka juga tahu dari situ, dan kita lihat selama 3 minggu ini, biasa kan fasenya minggu pertama adalah teman-teman dari keluarga. Betul ya. Masuk fase kedua, di minggu kedua, ternyata ringgit satu kita nih udah mengurang. Ternyata banyak masyarakat gitu. Kan kita selama 3 minggu ini Pak, saya, Chris dan teman-teman lain tuh selalu intas di sini, kata kita mau lihat situasinya kan seperti apa gitu. Selama 3 minggu ini, dan ternyata banyak banget yang repeat order. Ya ini yang saya mau tanyakan, jadi repeat order itu sudah kelihatan di situ ya. Karena memang kan kalau memang orang itu pertama kali kan kepengen nyoba ya. Betul. Tetapi repeat order itu terjadi karena dia taste-nya cocok buat dia gitu ya. Jadi ini sudah kelihatan tuh ya. Karena kita lihat di sini sudah banyak kan kita suka lihat kan
oh ini ternyata namanya sama lagi. Sama lagi ya. Seperti itu. Ini ada satu hal yang menarik, bagaimana memulainya ya, karena kan sekarang itu digital marketing ya. Kalau zaman dahulu itu kan kalau memang orang buka toko ya, nunggu customer datang lah. Ini memulai awalnya dulu gimana nih? Marketing strateginya, memakai media apa? Seperti apa dulunya? Jadi untuk sampai saat ini yang media yang kita pakai itu ya satunya Instagram, Pak. Instagram. Mainly Instagram. Instagram. Kita promote di Instagram. Setelah itu kita beberapa produk kita highlight di Instagram dan beberapa campaign juga kita lakukan di Instagram gitu loh. Hanya Instagram atau ada sampai saat ini Instagram. Tapi yang kedua itu yang kita sempat lagi create itu adalah di TikTok, Pak. Nah, setelah itu ya ada juga di Grab untuk online dan di GrabFood. Misalkan platform Shopee juga sudah masuk. Oh, sudah masuk juga ya. Wah. Jadi dengan begitu sebenarnya ini menggrabnya customer bukannya daerah sini aja, bisa luas banget ini ya. Ada nggak yang di daerah-daerah yang bukan dari sini dan order? Jadi saya lihat tuh ada satu orang, saya tanya, ibu datang dari mana? Saya datang dari Jakarta Timur, Pak. Jakarta Timur ya. Ini Jakarta Barat ya. Ini Jakarta Barat. Dari Jakarta Timur bela-belain ke gorengan untuk pengen tahu gorengan itu apa, dan mereka nanya untuk kemitraannya seperti apa. Seperti itu. Jadi saya bilang, wah ternyata kita memakai sosial media itu efektif sekali ya. Benar-benar rangkulnya itu bukan hanya di Jakarta Barat aja ya, ternyata di seluruh Indonesia ini ternyata bisa sampai tahu. Dan juga ya, maksudnya ada juga Pak customer yang mereka rela-rela pakai online Grab dan GoFood-nya itu walaupun kan kita baru satu store nih Pak, karena nanti kan makan banyak lagi store baru ya Pak. Mereka rela-rela dari Jakarta Utara di ujung-ujung, mereka Grab dari sini yang notabene-nya. Oh berarti ongkirnya tinggi banget ya? Iya Pak, ongkirnya tuh gede banget dibandingin barangnya, tapi dia tetap beli Pak. Jadi animonya sebesar itu. Jadi kita benar-benar eager ya, maksudnya benar-benar pengen banget supaya cepat-cepat buka di daerah sana Pak. Betul. Iya. Jadi buat teman-teman yang mau buka kemitraan di sana, cepat deh langsung hubungin kita. Iya, betul. Sorry. Nah ini kan dari tadi kita cerita tentang gorengan, tapi produknya sendiri itu seperti apa nih? Pas banget nih. Oh oke. Pak Andi ngomongin produk langsung masuk ya. Ya nih, silakan. Oke, ya. Ini menarik sekali. Jadi kemasannya ini kan kayak koran ini jadi. Jadi saya ceritain dikit ya Pak ya. Gorengan itu pasti Bapak tahu tuh kebanyakan pakai dibungkus koran gitu ya. Atau nggak koran ujian sekolah. Atau nggak koran ortak kota atau lampu yang lampu-lampu lah Pak. Untuk packagingnya pun seperti ini, itu berbentuk seperti koran. Oh jadi ini seperti jadi back to vintage lagi ya, gitu ya. Ada kita punya maskot Pak, Bang Guer namanya Pak. Oh Bang Guer itu ceritanya maskotnya di sini ya. Ini Bang Guernya tuh Ishak atau Christian kalau gitu deh. Ini Ishak Pak. Kita bisa dilihat ya Pak di sebelah sana. Tapi ya saya belum segendut ini. Mungkin sambil Pak Gani. Pak. Nah, kalau rasa itu ada rasa apa aja di sini? Ya, di sini itu kita rasa ada 6 ya Pak ya. Ada original, ada barbecue, terus juga ada keju yang sedikit orang suka keju kita adakan, terus juga ada rasa kari cili, ada cabai hijau dan juga mie goreng Pak. Oh gitu. Kalau ini apa nih jadinya? Risol yang risol ya. Jadi risol goreng dan rasanya barbecue ya. Iya, boleh coba Pak. Coba dulu Pak. Oke. Kita juga ada yang coba. Oh boleh ya. Saya ini ambil yang apa? Bakwan ya Pak ya. Nah ini juga yang lagi viral nih Pak, cireng. Ini cireng kita lagi viral Pak. Kenapa? Karena ini nggak kalah dengan yang di restoran ataupun di kaki lima Pak. Dari luarnya crispy, dalamnya lembut. Oh kayak gitu ya. Saya coba makan biar pada tahu ya. Iya. Ini bakwan ya. Wow. Ini bakwan itu coba itu. Menarik sekali itu. Jadi bakwan kita ini berbentuk kotak Pak. Tapi kalau kita memotong kan itu besar sekali kotak. Ini bukan kayak kotak yang biasa-biasa kan yang kecil gini atau gimana. Kalau ini kotak kita potong-potong Pak. Seperti itu ya.
Dan bakwannya itu crispy Pak. Mungkin kalau orang memang terasa crispy. Iya, crispy apa ya? Kalau dibandingkan dengan bakwan yang biasa kan ada yang lembek, ada yang masih kayaknya terlalu kayak bakwan sayur banget ya. Cuma kalau kita memang konsepnya itu mau memberikan crispy-nya itu. Sesuai yang tadi kita ngomong dari awal, orang Indonesia tuh sukanya yang crispy Pak. Yang garing-garing, yang keras-keras, nah itu pujaan masyarakat Indonesia lah Pak. Gitu. Jadi, oke, kalau dari bahan ya, ini kan tadi itu ada risol, ya, bakwan, tahu, cireng, ada 4 ya, gitu ya. Nah, dari 4 itu mana yang paling disukai oleh orang, best sellernya ya, orang tuh kalau mau pasti beli itu yang mana? Nah, kalau yang kita lihat selama panjang ini Pak, sebenarnya banyak orang tuh punya seleranya masing-masing. Selera masing-masing. Ya. Tapi yang kita lihat selama 3 minggu ini, yang paling favorit itu adalah bakwan dan cireng. Ya. Bakwan sama cireng. Iya. Wah, makanya benar waktu makan sama makan cireng sama waktu makan bakwan juga, wah enak banget nih. Enak sekali, benar-benar kayak merasakan gorengan yang beda, new taste gitu loh. Iya. Kalau saya ngeliat bakwan, saya waduh bakwannya itu luar biasa nih. Enak ya Pak ya? Beda, enak gitu. Ya. Kalau cireng ya, seperti apa ya? Supaya saya bisa mencoba cireng. Nah ini cireng tadi yang dipromote kalau crispy, dalamnya lembut gitu ya. Nggak kalah dengan restoran. Sekarang restoran juga banyak tuh Pak yang jual cireng. Nah dia tuh bener-bener sama Pak dalam makanannya tuh crispy di luar, lembut di dalam. Dan kita ini menjembatani antara orang nih yang bener-bener mau nyobain tanpa harus ke restoran yang mahal, tapi udah bisa. Ya tapi memang cirengnya sendiri itu berbeda ya. Dan ini honestly saya bilang bukan karena di depan yang punya gorengan itu enak nih. Bener-bener ya Pak ya? Enak. Kayak yang biasa yang langsung dia waduh enak nih, enak. Pak Gani seorang pengusaha bilang sudah enak. Jadi ini memang layak ini gitu. Ini bagus lah. Pricing strateginya. Bagaimana setup pricing strateginya dari awal nih? Oke. Untuk pricing strategi Pak, kita juga pasti sudah survei. Kita research dari awal. Oh, udah ada based on survey dulu ya. Based on survey karena kita melihat bahwa rata-rata orang kalau bisa beli gorengan berapa sih? Ya kan? Dari situ kita kelola, kita baru ke produksi Pak. Produksi apakah bisa sesuai dengan market tersebut. Tapi kita kan ada pembedanya Pak. Nah, disitulah yang kita mau naikin level gorengannya ini. Jadi dengan kualitas yang bagus dari gorengan ini, pricing strateginya gimana caranya bisa terjangkau sama orang. Jadi orang kalau misalkan mau beli kayak cireng atau bakwan yang mungkin notabene kalau di restoran itu bisa harganya 2-3 kali lipat, tapi kita bikin dengan yang terjangkau cuma dengan harga Rp15.000. Oh, kayak gitu ya. Jadi emang kita emang nggak mau sampai kita punya istilah ibaratkan, waduh ini gorengan kekinian ini pasti harganya mahal sekali gitu loh. Cuman kita berpikir kita nggak mau sampai dibilang seperti itu Pak, karena jujur kita punya produk sama yang kaki 5 itu benar-benar sebenarnya kalau misalnya kita mau adu harganya mirip. Beda kan berapa sih kira 1.000 atau 1.500 lah Pak, karena emang kita dengan quality yang berbeda ya, dengan taste yang baru ya, dengan faktor hygienity dan juga kesehatannya yang jauh lebih baik ya, tapi harga more or less mirip gitu ya. Wow ya. Lah 15.000 ini yang dipasang di sini ya. Ini dapat apa di sini? Nah, kalau 15.000 ini dapat seperti ini Pak. Jadi satu contoh ini gitu. Itu pokoknya per item itu 15.000. Oh, jadi kalau mau beli bakwan aja 15.000 gitu. Loh. Dan itu sudah termasuk bumbu loh Pak. Sudah termasuk bumbu. Oh, jadi ini bukan hanya bakwan aja gitu tuh dibumbuin. Betul. Oke, kalau dari orang tuh mau beli ini kan 15.000 nih ya. Kalau memang kepengen 4 rasa, apakah harus 60.000 begitu, atau memang ada bisa orang beli mix atau bisa pilih sendiri itu gimana nih di sini? Kita ada 3 paket Pak. 3 paket. Ya, 3 paket yang sebenarnya bisa dia pilih ya Pak. Yang pertama itu adalah namanya kantong ya. Harganya 20.000. Di dalamnya itu ada bakwan, terus ada tambahan 1 gorengan yang
pemirsa suka gitu. Terus yang kedua itu ada namanya rantang yang tadi saya ngomong. Rantang itu jadi dari bakwan plus ada 2 gorengan yang bisa dipilih Pak. Harganya 23.000. Kalau yang tadi kan yang kantong harganya 20.000 Pak. Nah yang terakhir yang semuanya ada, jadi ada bakwan, ada cireng, ada tahu sama ada apa namanya risol itu namanya bakul, harganya 25.000 Pak. Oh, begitu ya. Itu udah kenyang Pak, Udah banyak sekali. Yang saya bilang Pak, bisa makan pakai nasi. Jadi orang-orang suka sekali. Dia bilang, Pak kalau bisa tambahin nasi uduk atau nasi putih. Waduh, saya bilang, gimana caranya? Sebenarnya good idea ya. Iya, nah, makanya kita lagi develop juga. Apakah ini bisa dimasukkan atau enggak gitu loh. Seperti itu. Kita lihat animonya dulu lah. Iya. Dan itu tadi orang kalau melihat dari yang package itu lebih suka ngambil yang berapa? Oh, kalau misalkan untuk yang sekarang selama 3 minggu yang paling cukup banyak itu kalau nggak bakwan sendiri atau nggak bakul Pak. Iya, karena mereka mau nyobain seluruhnya ya 25.000 itu ya. Benar Pak, karena 25.000 itu bagi orang-orang yang dari Grab, mereka ada sedikit komen bahwa untuk yang bakul sendiri itu udah kayak apa ya? Mengganti makan siangnya mereka gitu Pak. Jadi makan itu aja itu udah kenyang. Gitu. Dari cireng udah ada bakwan sendiri kan gede tuh, porsinya besar Pak. Nah itu sudah membuat mereka cukup kenyang. Apalagi buat anak-anak mungkin kuliah kan, lihat waduh banyak bener nih bisa skip makan siang Pak. Jadi seperti itu. Dan kalau dari awal itu tadi targetnya itu lebih sebenarnya ya ke milenial gitu ya, biar anak-anak muda ya. Lah dari reality selama 3 minggu itu sesuai dengan targetnya gitu atau? Jadi gini, kita sebenarnya dari awal itu kita menduga ini adalah makanan anak-anak muda Pak. Iya. Cuman yang kita lihat ternyata orang-orang senior juga menyukai juga gitu Pak. Jadi maksudnya sekarang jangkauan kita, jadi kita bisa merangkul semuanya gitu. Tapi sebenarnya target market kita adalah milenial dan muda gitu loh. Gitu. Mungkin bedanya Pak buat tambahan bahwa kan kita kan ngambil marketnya untuk yang orang yang cukup berumur juga. Mereka tuh lebih memilih kalau misalkan gorengannya itu mungkin nggak harus dengan bumbu tapi bisa dengan cabai rawit karena kita provide juga loh Pak. Tapi kalau real cabai rawitnya ada juga ya? Iya. Jadi biar orang yang nggak terlalu suka bumbu tapi tetap bisa makan gorengan kita dengan cabai rawit itu Pak. Betul. Sensasinya kan beda ya Pak. Jadi kita memang udah menyediakan untuk cabai rawitnya itu. Oh begitu ya. Nah, terus kalau memang tadi kan saya dengar sudah ada apa ya animonya dari luar, ini berarti di daerah apa Tanjung Duren ini ya? Betul. Di luar Tanjung Duren cukup banyak tadi. Ke depan rencananya seperti apa? Jadi kalau untuk kami sendiri di gorengan itu kita melawan konsep untuk membuka apa makanya untuk membuka franchise Pak untuk kemitraan. Jadi teman-teman yang istilahnya punya uang bingung mau dipakai kayak Pak Gandhi nih punya uang mungkin waduh udah banyak sekali kan. Jadi mau ngapain mendingan buka gorengan di Kelapa Gading ya. Rame loh Pak. Gitu lah kalau saya promosi ya. Malah saya ditarget banget. Jadi jujur selama kita 3 minggu ini Pak udah banyak sekali waktu semenjak kita buka franchise itu yang masuk ke WA bisnis kami itu benar-benar waduh banyak sekali. Oh sudah ada listnya gitu ya? Sudah ada, maksudnya mereka udah kontak, mereka tanya-tanya. Nah ini kita yang kedua ini mau buka di Jelambar ya, Jelambar setelah itu nanti di Cengkareng City Park. Setelah itu mungkin ada beberapa sebenarnya target yang ini paling besar di Serpong Pak. Bayangkan baru 3 minggu ya, melihat animonya dan animonya itu bukan orang hanya membeli ya, tetapi akan bermitra membuka outlet di tempat-tempat lain betul seperti itu. Nah, bentuknya seperti apa tuh kemitraan itu bentuknya gimana? Bentuk kemitraannya itu kalau di kita ada 2 paket Pak. Jadi paket yang standar dan juga paket yang upgraded. Yang paket standar itu tuh kita harganya dimulai dari 29 juta rupiah. 29 juta. Iya, dan dari 29 juta rupiah itu sudah termasuk dengan seluruh perlengkapan dan juga booth yang memang akan digunakan untuk penjualan Pak. Jadi 29 itu nggak cuma ininya doang, itu udah all package Pak. Jadi orang nggak pusing gitu. Jadi booth-nya lah. Kalau peralatan itu apa yang peralatan di situ? Nah, peralatannya itu termasuk dari fryernya sendiri. Karena fryernya sendiri itu kan custom kita Pak. Jadi kita memang
sendiri ngebuat desain sampai udah jadinya itu kita nggak mungkin kita ditemukan di tempat lain. Terus juga untuk peralatan-peralatannya, untuk memasak, untuk misalkan untuk saringan segala macam itu udah ada Pak. Dan itu udah termasuk kayak tempat untuk corong, shaker segala macam itu sudah ada. Jadi itu memang paket yang kita sudah bikin supaya franchisee itu kalau misalkan udah bayar segitu dia udah bisa buka. Terus tentang bahan baku begitu itu sudah termasuk yang 29 juta itu atau gimana? Nah, dari paket yang tadi kita ngomong itu sudah ada paket untuk 1 minggu, Pak. Seminggu, ya. Jadi dari 1 minggu itu kita sudah provide tuh, Pak. Tapi nanti kalau misalkan ternyata animonya besar, otomatis kan mereka harus order lagi dari kita gitu loh, Pak. Dan memang semuanya itu kita pokoknya kalau franchisee beli udah bisa langsung jualan, Pak. Iya. Kalau ini ya, umpamanya saya membuka di Kelapa Gading gitu ya. Mantap. Ya. Saya juga Terus sekarang? Nah, misalnya ya lah, itu bayar 29 juta. Betul. Ya. Nah, setelah itu terus untuk berikutnya ya, ini bahan bakunya saya belanja ke pasar sendiri gitu, atau maksudnya diberikan kebebasan begitu, bagaimana menjaga standarnya supaya semuanya bisa standar gitu. Untuk proses mekanismenya Pak, kalau misalkan memang untuk bahan yang dari kita itu kita sudah provide untuk yang cireng, risol, itu frozen bentuknya Pak. Frozen. Nah, untuk jadi itu berarti nggak bisa bikin cireng sendiri, tapi harus beli di sini ya? Iya, karena kan beda dibandingkan cireng yang pada umumnya Pak. Jadi kita menjaga resep dari kitanya, dari kualitas. Untuk tahu dan juga bakwan, kita akan provide dalam bentuk tepung premix Pak. Tapi tetap beli dari sini? Iya, dan untuk bahan bakunya seperti sayurannya atau seperti tahunya, itu nanti kita akan memberikan kelonggaran kepada franchisee. Dan itu tetap standarnya kita kasih tahu bentuk jenisnya seperti apa, bentuknya seperti apa, harganya gimana, kita tetap kontrol Pak. Jadi biar nanti di setiap tempat itu kualitasnya sama. Perlu berapa orang sih kalau untuk seperti ini membuka begitu? Oh, untuk di satu store ya? Dua orang ya. Jadi satu untuk masak-masak, satu untuk serve Pak, kasir atau bagian penerimanya gitu Pak. 2 orang ya. Dan itu sudah di training dari sini atau seperti apa? Sudah. Jadi sebelum buka itu H-3 ya. H-3 sebelum pembukaan opening itu kita training dulu. Jadi kita fasilitasi mereka dengan training. Gitu. Jadi waktu buka mereka udah siap, dan kita waktu buka pun kita juga bisa kontrol juga gitu. Karena nantinya mereka kan akan mandiri Pak. Nah kita benar-benar training dari awal selama 2 hari supaya mereka tuh bisa bikinnya. Kalau minyak itu beli sendiri di tempat sesuai dengan standarnya, bukan harus beli di sini, bukan ya? Iya enggak Pak. Jadi memang kelonggaran kita juga berikan Pak, karena kan kita nggak tahu kalau misalnya pembelian minyak kan kalau misalnya ada promo atau apa kan kita bisa. Cuma kita provide kalau misalkan nggak mau pusing misalkan franchisee mau belinya dari kita nggak masalah kita bisa tapi kita beri kelonggaran kepada franchisee-nya juga Pak. Nggak ada royalti sebenarnya, nggak ada kan? Royalti per month itu ada Pak. Oh ada royalti juga ya? Dong, kan. Jadi ini berarti franchise system loh itu ya? Franchise system betul, karena kalau di kita sih sebenarnya lebih fleksibel ya. Kita cuma ambil flat di 1 juta per bulan. Sebenarnya awal kenapa kita memberikan royalti seperti ini sih Pak, kita belajar dari tempat franchise yang lain, mereka itu memberikan dalam bentuk persentase Pak. Jadi ada juga yang memberikan flat tapi cukup besar, dan kita ini nggak mau sebenarnya memberatkan, tapi kita ternyata setelah dihitung-hitung kita perlu royalti untuk meningkatkan servisnya kita Pak. Jadi uang itu akan digunakan supaya kita ini punya tim yang lebih besar untuk misalkan nih Pak, tiap bulan atau misalnya tiap berapa lama kita tetap ke sana untuk quality standard, untuk kita kontrol, terus misalkan kita dari sisi manajemen kita pun untuk membesarkan brandingnya juga Pak. Jadi sebenarnya itu yang membuat kita akan terus tumbuh supaya franchisee yang telah beli dari kita pun merasa puas Pak. Gitu. Itu bulan keberapa baru dipungut royalti 1 juta itu? Sebenarnya itu bulan kedua sudah. Bulan kedua ya. Karena jadi do you think that is very sure bahwa in the first month itu sudah bisa menghasilkan beberapa kali 1 juta itu untuk bisa bayar itu? Itu bagi orang yang baru buka loh di lokasi baru gitu? Bisa Pak. Yakin kita gitu? Yakin sih bisa. Karena kita melihat kondisinya
sangat bisa. Jadi diberikan free cuma 1 bulan aja gitu. Betul. Ini kan 29 juta ya investmentnya, 29 juta, dan sudah mendapatkan booth-nya, mendapatkan training for the 2 people, sudah mendapatkan bahan baku untuk seminggu, dan sudah langsung bisa start ya. Nah, terus paket satu lagi tadi kan baru fokus yang paket yang pertama. Ya. Bedanya seperti apa dan investmentnya apa? Ya. Yang kedua itu package upgraded, itu yang bedanya itu hanya bootnya Pak. Bootnya lebih besar dan kebanyakan itu digunakan untuk yang mau bikin di outdoor. Jadi kan memang kita kan beda ini antara orang yang mau bikin di indoor sama outdoor ya. Nah, untuk yang di outdoor itu kita mungkin sesuai kalau misalkan teman-teman ngelihat yang di IG, nah itu kan bentuknya kan udah dalam bentuknya di outdoor tuh Pak. Nah, itu yang package yang upgraded Pak. Nah, kita kan awalnya itu memang tadinya kita mau memasarkan yang 29 juta aja. Cuma ada ternyata customer yang mau ngikutin benar-benar kita punya booth nih seperti ini. Oh, jadi kalau yang booth-nya ini itu adalah yang contoh untuk yang 49 juta itu, yang iya, ini. Pak, benar. Yang untuk di Instagram yang mungkin pemirsa bisa lihat ya Pak ya. Nah, itu pakai yang paket upgraded Pak. Yang begitu. Yeah. Kalau dari selama 3 minggu ini ya, terus kalau saya melihat tadi kan repeat order sudah mulai kelihatan banyak ya. Dan juga kalau dari animo investor yang mau franchise ya, itu sudah cukup banyak animonya sudah ada atau gimana? Cukup banyak sekali Pak. Bukannya banyak sekali ya? Sekali Pak. Banyaknya tuh benar-benar banyak. Ya sehari chat lebih dari 30. Kalau sehari saya kan suka liatin chat, pusing pala. Balasin satu-satu. Sampai 30 orang, 10 investor per hari ya yang tertarik itu ya? Betul. Wow. Karena mereka melihat atau konsepnya masih bagus, masih belum ada saat ini, dan untuk mereka lihat ini gorengan bertahan akan lama gitu loh, karena ya makanan sehari-hari orang. Wow, bagus banget ya kalau gitu lihatnya ya. Makanya buat teman-teman atau misalkan yang nonton acara ini, kalau misalkan memang mau buka gorengan, kan titik-titik tertentu kan mungkin karena baru buka belum kebuka, belum ada yang ngambil, jadi cepetan ambil karena sebelum ngambil orang ya. Rebutan Pak, jujur Pak, kemarin itu kemarin pagi saya dealing franchise di City Park. Nah, pas siang saya ketemu orang, dia nanya untuk franchise dan mau ambil, kebetulan di City Park juga. Jadi cuma selang beberapa jam habis Pak. Seperti itu, maksudnya kita kan ada jarak tersendiri Pak. Oh, jadi ada aturan mainnya supaya betul. Karena kan kita nggak mungkin misalkan orang ini di City Park tiba-tiba saya geserin lagi di Cengkareng gimana di dekat situ, kita kan istilahnya perangin dalam wilayah Tasik sama gitu loh. Kita nggak mau sampai hal itu terjadi Pak. Wow, kalau gitu jadi kalau saya melihat bahwa memang konsepnya diterima oleh masyarakat, produknya ini diterima oleh masyarakat, secara pricing diterima oleh masyarakat ya. Jadi memang ini konsep ini persis seperti waktu dari awal plan-nya, dan itu semua udah inline ya, jadi ya. Iya betul. Jadi dalam waktu dekat ini akan yang sudah di studi approve akan buka itu di area mana aja? Yang sudah approve ya? Sudah approve itu kita buka di tadi ya saya bilang Jelambar, setelah itu di Cengkareng. Setelah itu menyusul di Serpong. Ini pakai Tangsel. Terus di Bali ya? Di Bali sudah ada. Wow. Terus sudah ada di Karawaci juga ya? Karawaci. Terus menyusul lagi mungkin di Manado dan beberapa di Manado juga ya. Kalau dibilang dari feelingnya, perasaannya gitu ya. Dari waktu awal ini deg-degan ini ya, mau buka ini kira-kira gimana dulunya ya, pasti kan ya. Waktu baru memulai, ya, ini baru 3 minggu ya. Dan sekarang melihat animonya, baik market yang direct beli maupun yang online ataupun yang mau franchise gitu ya. Ini rasanya gimana? Waduh, kita kayak lagi panas-panas nih Pak, diguyur air dingin Pak. Diguyur air hujan maksudnya gitu. Senang Pak jujur karena ya tentunya ya. Tapi deg-degan juga ya bro. Waduh, deg-degannya bukan ampun Pak. Sampai nggak bisa 3 hari nggak tidur. Ini yang paling membahagiakan adalah bahwa kita membuat sesuatu
diterima oleh masyarakat, wah itu sesuatu yang benar-benar ya. Tapi ya karena buat kita juga kita contribute sesuatu tapi accepted by the people gitu ya. Betul, Pak. Ya. Lah, ini kalau ada dua anak muda begini ya, ini yang menonton ini kan berbagai macam kalangan ini ya di situ. Buat investor awal yang mau memulai usaha, advice-nya apa nih? Kalau yang saya lihat ya kadang emang orang tuh suka jatuh ya mungkin nggak tahu berapa kali ya Pak. Iya. Nah, kita yang paling penting jangan pernah menyerah sih dalam hidup ini. Betul. Terus Iya. berinovasi. Intinya jangan pernah menyerah. Betul. Ya. Betul. Chris? Kalau saya sih advice-nya yang kalau saya pribadi, saya selalu doa yang pertama, yang terutama. Jadi sebelum kita melakukan apa, doa itu yang terpenting. Betul, betul. Apapun itu agamanya, doa itu. Mulailah dari doa. Mulailah Ya. dengan doa. Dari situ kita pasti tahu lah, walaupun kita lagi begini, tantangan tuh challenge setiap hari ada Pak. Nah, walaupun challenge ada, kita jangan nyerah, benar kata Isa. Tapi kita cari solusinya, jangan memberatkan pada masalahnya. Nah, jangan fokus masalahnya, tapi fokuslah ke solusinya. Betul, ya. betul Pak. Betul Pak. Iya, karena apapun itu, apalagi kalau misalkan bisnis, banyak macam yang terjadi Pak. Iya. Orang cuma ngelihat suksesnya aja, nggak tahu perjuangan sampai bikin brand ini tuh jadi tuh seperti apa. Bapak tahu bikin brand ini kurang lebih berapa lama Pak? Berapa lama ini menarik ini. Jadi sebenarnya jangan lihat suksesnya aja tadi ya. Ini langsung lihat di sini. Berapa lama? Kurang lebih ya setahun Pak. Wow ya. Beneran. Mendevelop sampai brand ini itu perlu setahun ya. Pak. Kalau dari saya dalam hal mengambil kesimpulan ya, bahwa saya sendiri saya suka sekali hobinya melihat F1 ya, baik di TV maupun directly ke sirkuit. Ya. Dan kenapa kalau kita melihat di F1 ada dua mobil persis yang sama, brandnya let's say sama-sama Mercedes, sisinya sama, setup speednya sama, jumlah lap yang sama di sirkuit itu, strategi pit stopnya pun sama, tetapi at the end hanya ada satu pemenang. Lah, dalam hal itu kenapa yang satu itu menang? Karena dia memiliki keberanian. Yang satu pas melihat tikungan agak ngerem, yang satu tas masuk di situ. Lah, dalam bisnis saya melihat bahwa keberanian itu juga memegang peranan yang penting sekali. Dalam bisnis seringkali orang mau memulai sesuatu perlu yang disebut very well calculated. Tetapi kalau very well calculated nggak mulai-mulai. Ya. Jadi dengan begitu, dengan yang ada dimulai gorengan dan itu menghasilkan sesuatu yang bagus sekali. Jadi nomor satu keberanian. Yang kedua dalam bisnis itu perlu diferensiasi. Kalau kita berbicara di Indonesia, ini orang banyak sudah concern sekali dengan kesehatan. Dan gorengan kayaknya sesuatu yang tidak sehat. Tetapi 2 atau 4 anak muda ini bisa menampilkan sesuatu gorengan yang berbeda. Bahwa dengan begitu, maka ini gorengan, tapi cukup sehat, kualitinya bagus, hygienity-nya bagus. Yang ketiga, dalam hal marketing, ya. Sekarang itu sudah digital marketing, internet marketing, dan ternyata ya Instagram sudah menjangkau seluruh Indonesia, ya, dan speednya luar biasa. Dan ini adalah sesuatu contoh yang bagus untuk kita dalam hal memulai sesuatu. Jangan ragu-ragu, dengan keberanian, pikirkan apa yang menjadi faktor pembeda buat kita, dan juga kita harus memikirkan untuk marketingnya seperti apa. Dan yang terakhir adalah kita harus serahkan kepada Tuhan. Amin. Ya. Amin, Pak. Disinilah GP Empowering Talk Show pada siang hari ini. Sampai ketemu lagi.